secara tatap muka, sehingga saya harap nanti teman-teman bisa mengatur waktu ritme untuk belajar, karena mungkin 6 jam pelajaran di depan laptop, 6 jam pelajaran di depan laptop, duduk di mejanya, kursi dan mejanya masing-masing, ini mungkin akan membuat lelah mungkin nanti beberapa fasilitator mungkin akan membuat strategi, dibagi menjadi 3 sesi misalnya, 2 jam, kemudian istirahat dulu 15-30 menit, ya, untuk meregangkan, meluruskan punggung misalnya. Nah, itu strategi-strategi yang mungkin nanti akan digunakan oleh teman-teman fasilitator untuk mengurangi kelelahan, ya. Kemudian yang harus Ibu Bapak perhatikan lagi adalah 17 jam untuk pelaksanaan mandiri, tugas mandiri. Nanti akan saya perlihatkan apa sih sebetulnya yang dilakukan pada saat 17 jam secara mandiri. Kemudian ada beberapa hal yang harus Ibu Bapak perhatikan kaitannya dengan hal-hal di mana teman-teman akan menggunakan platform belajar ini. Nah, kalau dari guru dan kepala sekolah itu dasarnya itu dari kepala sekolah dan guru. Jadi konten ini dikembangkan dasarnya adalah dari kepala sekolah dan guru. Nah, kepala sekolah dan guru ini nanti akan digunakan juga sebagai bahan untuk pengawas sekolah. Hanya nanti pengawas sekolah itu ada materi tambahan yang khusus untuk kepengawasan. Ya, ada 4 materi untuk kepengawasan. Nah, di dalamnya itu mungkin nanti ada sosial emosional, peran pengawas, kemudian coaching, fasilitasi. Nah, itu adalah nanti ditambahkan dari yang peran kepala sekolah dan guru. Nah, agak berbeda dengan yang guru BK. Nah, guru BK itu nanti ada asesmen dan desain layanan. Ini khusus untuk BK. Di dalam kelasnya itu nanti ada. Jadi dalam satu rombongan belajar, nanti teman-teman itu dalam satu rombongan belajar itu ada kepala sekolah, ada guru, dan ada guru BK. Ya. Nah, guru BK ini nanti pada saat materi asesmen dan desain layanan BK itu nanti akan memiliki pertemuan, di mana pertemuan itu digabung menjadi dari beberapa kelas menjadi satu. Ya, jadi nanti BK aja semua di situ. Tetapi yang lainnya tetap sama barengan, ya. Nah, kalau pengawas sekolah yang tadi saya sampaikan, nah dari mulai nomor 14, 15, 16, 17 tadi peran pengawas, kemudian keterampilan sosial emosional KSE, kemudian coaching, fasilitasi. Nah, nanti teman-teman yang ada di sini, ya, yang ada di guru itu sebetulnya dasar substansi materinya itu sudah dapat semua. Hanya nanti teman-teman yang pengawas itu akan dapat 14, 15, 16, 17. Nah, itulah nanti teman-teman harus diperhatikan. Nah, pada saat nanti teman-teman di LMS-nya itu, di proses belajarnya juga nanti harus diperhatikan kekuatan dari ritme belajar, ya. Gaya belajar Ibu Bapak mungkin akan berbeda-beda, sehingga nanti mohon bisa diatur ritmenya. Ya, kalau Ibu Bapak yang sudah merasa bermasalah dengan mata misalnya, ya, mata, kemudian akan selalu lelah, ya, kemudian kemampuan IT yang tidak begitu mahir misalnya, nah ini waktunya panjang sehingga nanti teman-teman bisa belajar bareng-bareng dengan teman-temannya, sedikit demi sedikit nanti akan mulai terbiasa. Nah, karena untungnya di sini teman-teman itu akan banyak dilakukan secara sinkron, ya, tatap muka secara maya. Nah, ini pelatihan ini nanti akan ada konsep merdeka, ya, ada konsep merdeka. Nanti ini akan saya skip aja, nanti saya akan perlihatkan di model pembelajaran. Nah, model pembelajarannya ini andragogi, ya, seperti biasa bahwa pembelajaran ini karena pembelajaran dewasa. Nah, yang harus diperhatikan adalah teman-teman ada beberapa materi yang materi tersebut konsepnya menggunakan konsep flip sederhana, di mana nanti teman-teman diminta untuk membaca terlebih dahulu di dalam sistem, kemudian nanti teman-teman melakukan aktivitas di dalam sistem, dan nanti bertemu dengan para fasilitator untuk memberikan penguatan-penguatan dan penugasan-penugasan berikutnya, sehingga pemahaman teman-teman menjadi satu pemahaman yang komprehensif. Nah, ini konsep-konsep ini nanti akan digunakan oleh teman-teman para fasilitator untuk mendampingi teman-teman peserta, ya, guru, kepala sekolah, maupun guru BK dan pengawas sekolah. Nah,
kalau melihat dari jadwal, ini kan mulai dari kemarin ya, mulai dari kemarin ini waktu kita adalah di hari kedua ya. Ini jadwal, kemudian ini yang guru BK. Nah, saya akan garis bawahi di sini. Ya, aktivitas-aktivitas pembelajaran itu nanti akan dibagi menjadi dua, sinkronus dan asinkronus. Coba perhatikan teman-teman peserta di sini bahwa kegiatan asinkronus sesuai dengan struktur jadwal itu banyaknya adalah sinkronus. Jadi saya sarankan ke teman-teman untuk boleh teman-teman sambil sambil minum di sebelahnya ada teh gitu ya, ada air putih ya. Kalau saya sarankan banyak minum air putih karena teman-teman akan banyak duduk di sini. Setelah ibu bapak atau teman-teman melakukan proses pembelajaran, juga teman-teman akan melakukan diskusi bersama teman-teman yang lain pun secara daring, itu pun duduk juga di tempat. Kemudian tidak ada proses jalan di kelas seperti itu, tidak ada. Itu bisa sampai malam, malah ya kalau pengalaman di angkatan pertama itu bisa sampai tengah malam ya untuk berdiskusi, untuk bisa dipresentasikan di hari berikutnya. Nah, ini hal-hal seperti ini yang harus teman-teman perhatikan ritme belajarnya. Ya, kalau memang badannya sudah agak lelah, berdiri, jalan-jalan ya. Nah, ini karena ini pembelajaran daring. Pembelajaran daring itu ya berbeda dengan pembelajaran di kelas. Jadi kalau teman-teman di kelas itu kan bisa jalan, meja satu ke meja yang berikutnya, diskusi dengan teman berikutnya itu bisa jalan. Tapi kalau di sini ya duduk aja manis ya, duduk manis. Nah, itu yang harus diperhatikan. Gunakan kursi-kursi yang istilahnya kayak empuk ya, jangan yang keras gitu ya, yang bisa menopang tulang punggung juga akan lebih baik. Jadi posisi duduk juga perlu diperhatikan. Kalau ibu bapak lihat di sini proses sinkronusnya itu dominan sekali, tapi asinkronusnya tidak ada. Ya, jadi teman-teman itu nanti akan selalu menyalakan kamera melakukan proses pembelajaran. Nah, lihat. Nah, kecuali yang ada di hari kemarin ya, hari kemarin itu 1 jam pelajaran. Ada kemudian pembelajaran mandiri, platform Merdeka Mengajar. Nah, pada saat nanti pembelajaran mandiri, platform Merdeka Mengajar, teman-teman itu off system. Jadi teman-teman itu keluar dari LMS untuk belajar platform Merdeka Mengajar itu menggunakan aplikasi yang nanti akan dijelaskan oleh teman-teman dari tim Wartek mungkin ya, yang kaitannya dengan platform Merdeka Mengajar. Nah, dari situ nanti teman-teman itu akan melakukan refleksi di LMS. Jadi kalau saya sarankan setelah teman-teman belajar misalnya menggunakan HP ya di platform Merdeka Mengajar, jadi kalau di hari ke-8 itu ada platform Merdeka Mengajar, jadi contohnya begini. Nah, jadi teman-teman itu nanti akan belajar di sini. Jadi nanti akan ada pelatihan mandiri segala macam, ada untuk belajar di belajar di platform Merdeka Mengajar. Nanti di dalamnya itu ada banyak namanya aktivitas-aktivitas atau materi-materi. Nah, setelah belajar dari sini, teman-teman langsung lakukan refleksi di LMS. Nanti saya akan sampaikan di mana posisinya. Ya. Nah, kemudian ini lihat, Ibu Bapak bisa lihat asinkronusnya itu kosong. Jadi teman-teman itu akan full selama 6 jam pelajaran, 4 jam pelajaran, 6 jam pelajaran itu ada di depan laptop yang mendengarkan penguatan-penguatan atau penugasan-penugasan yang dilakukan oleh para fasilitator. Ya, mohon diatur ritmenya, banyak minum air putih. Ya, kemudian untuk pengawas. Nah, untuk pengawas ini agak sedikit berbeda. Pada saat pengawas, bayangannya begini, pengawas itu akan dapat materi guru semuanya full, akan dapat materi guru, tetapi ditambah materi kaitannya dengan kepengawasan. Ada peran pengawas, KSE, coaching, sama fasilitasi, di mana itu adalah peran ibu bapak pengawas sebagai nanti sebagai pengawas yang baik sehingga nanti malah bisa melakukan supervisi secara akademik yang baik ya di sini. Kemudian kalau kita lihat ini yang pengawas ya. Nah, kalau yang pengawas itu sama dengan guru ya, intinya sama dengan guru. Intinya sama dengan guru. Bedanya itu nanti di waktu di waktu pengenalan platform teknologi peran pengawas sebagai pemberdaya ya. Peran pengawas sebagai pemberdaya nanti teman-teman itu punya waktu untuk belajar secara asinkron.
apa yang dilakukan saat waktu belajar secara asinkron. Nanti teman-teman akan saya perlihatkan bagaimana teman-teman itu belajar secara asinkron menggunakan LMS, ibu bapak mengeksplorasi konsep-konsep, belajar bersama dengan teman-teman secara kolaboratif. Nah, nanti setelah itu nanti teman-teman akan bertemu dengan para para fasilitatornya untuk membahas bagaimana sih peran pengawas sebagai pemberdaya. Sore harinya nanti ketemu lagi dengan keterampilan sosial emosional. Teman-teman akan diminta untuk mengeksplorasi secara mandiri. Kemudian nanti teman-teman akan mendapatkan pemahaman-pemahaman yang lebih kaitannya dengan sosial emosional. Kemudian teman-teman dilepas lagi untuk belajar secara mandiri dan teman-teman akan ketemu lagi dengan para fasilitator. Nah, itu seperti itu. Jadi 4 materi kunci di para pengawas itu dilakukan dengan flip. Dengan flip, sehingga teman-teman itu pada saat ketemu dengan para fasilitator itu dengan konsep pemahaman yang sudah minimal sudah terbentuk terlebih dahulu, tinggal nanti dikuatkan oleh para fasilitatornya masing-masing. Ya, ini kemudian mekanisme login. Nah, teman-teman pada saat kita login itu teman-teman sudah kemarin sebetulnya sudah ya. Kemarin teman-teman sudah melakukan pretest. Kalau ada yang gagal pretest, tolong sampaikan ke para administratornya, sehingga nanti teman-teman bisa override atau dilakukan ulang, ya diulang lakukan pretestnya, ya karena ini teman-teman nanti akan sedikit berbeda mekanisme pretest post-testnya, ya. Nah, mekanisme login yang pertama teman-teman lakukan adalah, ini berlaku umum ya, ini berlaku umum bagi para peserta maupun para fasilitator, bahkan para admin. Ini bisa melakukan mekanisme ini secara umum. Jadi nanti teman-teman bisa masuk melalui GTK Belajar Kemdikbud.id, kemudian nanti di sini ada pilih menu sekolah penggerak di sini ya. Di sekolah penggerak, kemudian di teman-teman klik masuk, kemudian nanti masuk di program sekolah penggerak, masuk ke sekolah penggerak ya, dari sekolah penggerak Kemdikbud.id, kemudian nanti teman-teman diminta untuk login. Ya, diminta untuk login, gunakan akun SIM PKB atau akun Belajar ID-nya. Tapi kalau saya sarankan gunakan akun SIM PKB dulu yang lebih mudah sehingga teman-teman bisa langsung masuk dengan mudah. Ya, akun ini adalah SSO, single sign on. Jadi apapun pintunya, dimanapun pintunya, lewat manapun pintunya untuk mengakses sekolah penggerak, itu akan bisa diakses. Bahkan tidak hanya sekolah penggerak, akun ini, SSO ini bisa masuk ke sekolah penggerak, bisa masuk ke guru penggerak, bisa masuk ke PPG misalnya, pendidikan profesi guru, atau misalnya bisa masuk ke guru belajar berbagi, ini menggunakan akun yang sama. Jadi akun yang sama ini yang nanti akan kita sebut sebagai single sign on. Jadi satu akun untuk berbagai layanan yang ada di GTK. Nah, begitu udah masuk ke sekolah penggerak ya, begitu sudah masuk ke sekolah penggerak, nanti akan ada laman seperti ini. Di sini nanti akan ada diklat PSP. Ya, pada saat itu nanti teman-teman atau lihat di sebelah kiri ya, di sebelah kiri ada diklat PSP. Begitu itu diklik, nanti akan masuk ke sini. Oke, ya, ke laman beranda SIM e-learning ya, ke diklatku. Nah, sebelumnya kalau teman-teman masuk tadi seperti saya bilang, mau masuk lewat mana saja boleh. Bisa masuk ke sekolah penggerak Kemdikbud.id, bisa masuk GTK Belajar Kemdikbud.id, ya. Bisa juga masuk langsung lewat SIM e-learning, SIM PKB. Ya, langsung bypass misalnya ya, nggak mau lewat depan misalnya, nggak mau lewat gerbang depan, mau lewat gerbang samping yang lebih pendek misalnya jalurnya, bisa langsung lewat sini. Nanti sama-sama juga akan ke sini juga larinya. Ya, larinya akan ke sini juga. Jadi nanti teman-teman pada saat masuk di sini ada diklatku ya, nih seperti ini. Kemudian ini program dari PSP-nya di sini yang tulisan Kemendikbud ini posisinya bukan Kemendikbud. Jadi nanti akan saya cobakan posisinya bukan Kemendikbud, tapi posisinya satkernya masing-masing. Kalau misalnya satkernya P4 TK IPA, ya nanti pilih yang P4 TK IPA. Nanti saya akan demokan. Ya. Kemudian di sini ada diklatku, kemudian di sini nanti sebelah kanannya akan ada nama pelatihannya. Ya, nama pelatihannya, kemudian ada tautan modul, diklik baru teman-teman akan lompat ke LMS-nya. Masuk ke sini. Ya, masuk ke sini. Nah, sebelum masuk ke sini saya akan coba demokan,
bagaimana sih sebetulnya loginnya. Ada suaranya nggak Pak? Nah, ini akan saya demokan dari sini ya. Saya demokan dari sini, saya masuk ke GTK Belajar Kemdikbud.id ya, masuk dari sini. Jadi nanti teman-teman di sini nanti akan ada sekolah penggerak ya. Nah, sekolah penggerak seperti ini, teman-teman diminta untuk masuk, klik saja masuk di sini. Nah, masuk karena saya sudah login sebelumnya ya. Karena saya sudah login sebelumnya, nanti akan keluar seperti ini. Seperti tadi yang saya bilang bahwa teman-teman itu rubah dulu posisinya. Nah, posisinya itu nanti di sini ada diklat PSP ya. Nih, diklat PSP. Nah, teman-teman masuk ke diklat PSP, klik diklat PSP. Nah, pilih dulu teman-teman tuh satkernya di mana. Ya, satkernya mana? Satkernya Kemendikbud atau Pempa TK Bahasa. Jadi kalau saya tidak salah, ini karena ini pesertanya banyak, pesertanya dari satkernya masing-masing, tolong pilih dari satker yang mana. Ya, contoh misalnya saya masuk ke satker Pempa TK IPA. Nah, saya Pempa TK IPA nih. Nah, nanti teman-teman diklik aja Pempa TK IPA, klik Pempa TK IPA. Nah, ini bentuk ini harus Pempa TK IPA, bukan Kemendikbud. Jadi kalau Kemendikbud nanti nggak akan ketemu, ya, nggak akan ketemu kelasnya, ya, nggak akan ketemu kelasnya. Nanti kalau sudah seperti ini, baru diklik di sini adalah diklatku, klik diklatku. Nah, diklatku. Nah, seperti ini. Nanti karena saya tidak masuk ke dalam kelasnya teman-teman semua, ini munculnya nanti, kalau teman-teman itu munculnya nanti akan bentuknya seperti ini. Nah ini, kelasnya kelas ini. Ya, masuk kelasnya seperti ini. Tapi karena saya tidak masuk ke kelas, ya, tidak masuk ke kelas, jadi contohnya akan seperti ini. Jadi nanti diklik, di sini ada tautan modul. Diklik saja tautan modulnya, nanti akan otomatis masuk ke LMS. Ya, begitu ini diklik, ya, tautan modul ini diklik, nanti teman-teman akan masuk ke LMS-nya. Jadi nanti akan masuk langsung ke LMS-nya ke sini, ya, masuk ke sini. Untuk teman-teman pengawas masuk ke sini, nanti untuk teman-teman guru dan guru BK akan masuk ke sini. Nah, oke, itu untuk mekanisme loginnya. Nah, di LMS-nya itu sendiri nanti akan ada aktivitas-aktivitas yang ternyata ini yang tadi saya sampaikan. Ya, jadi ada laman utama PKP di sini, ya, nanti akan saya demokan satu-satu. Kemudian nanti teman-teman ada Prabintek, ya, ada Prabintek, itu ada posisinya di pendahuluan. Ya, Prabintek itu posisinya ada di pendahuluan. Nanti teman-teman usahakan coba saja di sini, ya. Di sini ada namanya sebentar. Tip. Nah, ini ya. Nah, ini ada Prabintek ya di sini ya. Di kelasnya masing-masing baik pengawas maupun guru BK itu semua sama. Ada Prabintek, jadi teman-teman diklik Prabintek di sini. Yang teman-teman harus lakukan adalah yang pertama gabung WhatsApp group itu sudah ya. Kemudian ada buku panduan. Nah, buku panduan ini silakan di-download ya. Kalau ini saya klik, ini nanti akan keluar drive di mana isinya adalah buku panduan. Nah, buku panduan ini adalah tahun lalu, tapi isinya sama, ya, cara menggunakannya sama, mau tahun lalu sama tahun ini sama. Mau itu dipakai di program guru penggerak, mau dipakai di guru belajar berbagi, ini sama, ya, cara memakainya sama, ya, tuh. Kemudian, ya, ini di Prabintek. Kemudian nanti ada aktivitas-aktivitas ini. Aktivitas-aktivitas ini adalah aktivitas-aktivitas yang sering digunakan di laman. Nah, silakan Ibu Bapak gunakan ini sebagai latihan, ya, sebagai latihan. Ini digunakan oleh teman-teman peserta boleh, digunakan oleh fasilitator boleh, di admin boleh. Tapi kalau fasilitator dengan admin ini sudah dilakukan, ya, sudah dilakukan. Ini adalah di apa namanya Prabintek, ya, Prabintek untuk melihat sejauh mana kita mencoba aktivitas-aktivitas yang ada di dalam LMS. Nah, di dalam orientasi pelatihan, nanti orientasi pelatihan, kalau teman-teman lihat di sini, nah, di sini ada orientasi pelatihan. Nah, orientasi pelatihan. Di orientasi pelatihan nanti ada, ini section, namanya section, di section di atas ini adalah orientasi pelatihan, materi kurikulum, materi perencanaan berbasis data, ya, bimbingan konseling,
platform teknologi prioritas. Ini untuk guru dan guru BK, kepala sekolah. Nah, untuk pengawas sekolahnya, ini yang membedakan adalah setelah platform teknologi prioritas, di sebelah kanannya ada materi pengawas sekolah. Nah, di materi pengawas sekolah inilah yang tadi 4 materi tadi, ya, 4 materi tadi. Jadi kalau teman-teman pengawas, nanti kalau pada saat ini diklik, di bawahnya itu ada 4 materi. Nah, ini ada peran pengawas, keterampilan sosial emosional, coaching, dan fasilitasi. Jadi nanti teman-teman tolong diperhatikan bahwa nanti di dalam section ini, itu di bawahnya ada materi-materi yang lain. Jadi silakan aja dieksplorasi ya, dieksplor. Ada pendahuluan itu ada apa aja, di orientasi pelatihan itu ada apa aja, ya kemudian di materi kurikulum itu ada apa aja, gitu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat di materi kurikulum, ini nanti saya akan coba perlihatkan, ini materi KS, guru dan guru BK, ya. Ini sesi sinkronus dan asinkronus, jadi teman-teman tolong diperhatikan, ada sesi sinkronus dan asinkronus sesuai dengan jadwal yang tadi saya sampaikan. Jadi nanti sesi sinkronus dan asinkronus, ini sebagai contoh seperti ini. Jadi kalau misalnya di orientasi pelatihan nih, ya. Ini tes awal kemarin sudah ya. Ini hari ini ya. Nah, contoh seperti ini. Nah, seperti ini. Contoh ada seperti ini. Jadi nanti teman-teman itu para peserta dengan fasilitator itu akan berbeda peran. Ya, para peserta itu akan berperan sebagai student dan para fasilitator akan berperan sebagai teacher. Ya. Admin juga akan berperan sebagai teacher. Nah, kalau ada hal seperti ini, teman-teman fasilitator yang hanya bisa melihat, teman-teman peserta itu tidak bisa melihat. Jadi abaikan saja. Kalau misalnya saya menyampaikan ini ada daftar hadir itu nanti akan dilakukan oleh para fasilitator atau admin. Nah, yang saya harus tekankan di sini adalah ada kegiatan sinkron, ya, kegiatan sinkron dan ada kegiatan untuk di beberapa materi itu ada kegiatan asinkron, ya. Nanti saya akan jelaskan satu-satu. Ini kegiatan sinkron. Kegiatan sinkron itu cirinya adalah ada kegiatan sinkron. Ya, cirinya adalah ada aktivitas pembelajaran tatap muka secara maya. Nah, tatap muka secara maya itu ngapain sih sebetulnya? Nah, jadi nanti teman-teman itu akan masuk ke setiap teman-teman itu pada saat masuk aktivitas. Nah, sebelum ke situ. Nah, lihat ini. Ada tanggal. Nah, ini yang hitam-hitam ini. Nah, ini tanggal ini. Nah, ini tolong diperhatikan teman-teman bahwa aktivitas pembelajaran yang ada di bawah di sini itu terkunci berdasarkan waktu. Jadi mungkin ada peserta yang itu ini udah beres, saya mau maju langsung, tidak bisa maju seperti itu. Ada batasan-batasan waktu yang harus Ibu Bapak perhatikan. Nah, pada saat Ibu Bapak melihat kunci waktu, ini dibuka sehari sebelumnya setiap jam 6 sore. Jadi misalnya nih materi untuk besok itu bisa dibuka jam 6 sore hari ini. Itu ya, jam 6. Nih kayak ini nih. Kayak refleksi pembelajaran paradigma baru. Refleksi pembelajaran paradigma baru ini materi buat besok, tetapi bisa dibuka hari ini tetapi jam 6 sore. Itu ya. Nah, itu yang harus diperhatikan. Nah, saya akan kembali ke sini. Nah, setelah teman-teman masuk ke misalnya nanti sore nih refleksi pembelajaran paradigma baru, jadi nanti di sini yang pertama teman-teman harus lakukan jam 6 sore itu, ya jam 6 sore itu bukan langsung masuk ke sini, ya bukan langsung masuk ke sini. Ini adalah kegiatan sinkron, di mana kegiatan sinkron itu adalah kegiatan yang harus pada waktu yang sama. Harus pada waktu yang sama maksudnya seperti apa? Misalnya jadwalnya sudah ditentukan oleh para fasilitator atau para satkernya masing-masing. Misalnya jam pertemuan tatap muka itu jam 7 pagi mulainya. Jam 7 pagi misalnya. Nah itu silakan nanti teman-teman masuk ke sininya tuh jam 7 pagi. Nah, tapi kalau yang ini gimana Pak? Yang ini? Nah, teman-teman disarankan untuk membaca terlebih dahulu. Nah, ini diklik, nanti ada drive. Nah, ini download. Ini yang teman-teman lakukan adalah download.
download dahulu. Download, baca dulu. Ya, dibaca dulu sehingga nanti teman-teman pada saat ketemu dengan para fasilitator di aktivitas refleksi pembelajaran paradigma baru, teman-teman sudah punya bahan diskusi. Ya, teman-teman itu sudah punya bahan saat teman-teman nanti akan tatap muka secara langsung dengan para fasilitator. Nah, setelah itu nanti teman-teman itu akan ada di sini, misalnya ada rekaman kegiatan sinkron. Rekaman kegiatan sinkron itu nanti isinya apa? Isinya adalah semua rekaman yang dilakukan di sini. Ya, di sini. Ya, kegiatan sinkron itu adalah kegiatan di mana nanti teman-teman akan berdiskusi secara langsung dan itu direkam. Ya, rekamannya nanti akan disimpan di kegiatan sinkron. Jadi kalau misalnya, aduh saya tadi lupa ya apa yang didiskusikan tadi. Aduh saya tadi lupa ya di bagian mana ya Ibu Bapak fasilitator menjelaskan kaitannya dengan background dari pembelajaran paradigma baru. Nah, itu teman-teman bisa langsung membuka rekamannya ini. Membuka rekamannya ini untuk melihat lagi video proses pembelajaran yang dilakukan di sini. Ya, di rekaman. Kemudian nanti di dalam proses pembelajaran ini ada beberapa aktivitas-aktivitas yang di-guide oleh teman-teman para fasilitator itu dalam bentuk tugas. Ya, dalam bentuk tugas. Nah, tugas-tugas itulah nanti disimpan di sini. Diunggah di sini. Jadi nanti teman-teman guru, BK, kepala sekolah, pengawas sekolah, tugas-tugasnya nanti diunggah di sini. Ya. Cara ngunggahnya langsung saja nanti di sini. Nah, ini langkahnya. Jadi nanti teman-teman tolong dibaca. Ya, tolong dibaca. Ini sudah ada petunjuk pengiriman tugasnya. Caranya bagaimana, diklik bla 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 ini, pokoknya ikutin langkah ini teman-teman sudah ada di jalan yang benar. Ya, di jalan yang benar. Jadi nanti ikuti langkah-langkah ini. Karena saya posisinya adalah admin, super admin, jadi nanti saya tidak bisa melihat atau tidak bisa mengunggah ini. Ya, nanti teman-teman, teman-teman fasilitator itu tinggal diklik view all submission, kemudian akan menilai. Ya, kemudian akan menilai. Nah, itu yang akan dilakukan oleh para fasilitator dengan para pesertanya. Ya, nah, kemudian nanti nah, tugas-tugas ada di sini. Setiap akhir dari proses pembelajaran dari satu substansi materi, ya, ini tolong dilihat, ini ada banner-banner ini ya. Banner-banner ini hari ketiga, ini kan besok ya. Nah, hari ketiga ini besok. Ini kegiatannya sinkron ya, 6 jam pelajaran. Teman-teman tolong diatur ritme waktunya. 6 jam pelajaran itu cuma segini ya aktivitasnya. Tapi ini waktu yang cukup lama untuk Ibu Bapak duduk gitu ya, di depan laptop dan seterusnya. Kalau yang belum terbiasa duduk di depan laptop lama, mungkin akan terasa pegel di punggung, di mata perih gitu ya. Nah, itu tolong diperhatikan. Nah, setelah selesai dalam proses belajar, mau masuk ke hari berikutnya, saya sarankan teman-teman mengisi dulu ini. Ya, jadi jangan ditumpuk. Ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini nanti akan ada refleksi. Ya. Nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan di mana pertanyaan-pertanyaan ini sifatnya adalah refleksi. Ya, refleksi pembelajaran yang sudah dilakukan. Gitu. Ya. Mengajar 35 jam. Nah, sebentar saya cas dulu. Jam mengajarnya apakah dibayar atau tidak? Nah, ini. Jadi nanti Ibu Bapak silakan diisi saja. Ya ini materinya apa, kemudian ini ya yang berdasarkan dari apa yang Ibu Bapak dapatkan, Ibu Bapak rasakan dan Ibu Bapak alami, tulis semua di sini. Ya, ini tidak menjadi bahan penilaian Ibu Bapak karena ini sifatnya refleksi. Nah, ini akan dibaca oleh teman-teman para fasilitator sebagai bentuk refleksi. Ya. Tuh, kemudian itu dari sisi aktivitas ya. Ini sudah ya. Nah, kemudian ada sesi asinkron. Nah, sesi asinkron di contohnya di sini. Nah,
sesi asinkron nanti ada contohnya di sini di orientasi pelatihan ya di sini. Nah ini selalu ada tulisan ini. Ada sesi sinkron. Ini kan yang kemarin ya, yang kemarin. Kemudian ini ada sesi asinkron. Ya, sesi asinkron itu sesi di mana teman-teman belajar secara mandiri, tidak di-guide oleh para fasilitator maupun admin. Ya, ini sudah dilakukan. Ya, ini sudah dilakukan oleh para peserta sesi sinkron dan asinkron. Ya. Kemudian berikutnya ini tes awal ya. Kemarin sudah ya. Kemarin sudah, tinggal pilih jenjang. Nanti kalau ada permasalahan tolong sampaikan ke adminnya langsung biar bisa di override atau diulang. Nah, nanti ada perbedaan kegiatan sesuai jenjang. Nah, perbedaan kegiatan sesuai jenjang karena teman-teman itu aktivitas pembelajarannya itu sudah diperjenjangkan. Ya, perbedaan sesuai jenjang. Jadi nanti kita lihat contohnya di misalnya ada di kurikulum. Mungkin sementara itu saja Pak. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf nih Bapak. Sebentar. Nah ini perbedaan jenjang. Jadi gini. Ini secara default LMS-nya itu dibuat untuk semua. Ya, dibuat untuk semua. Nah, nanti teman-teman di sini, nah pada saat belajar di hari materi ke-7 ya, asinkron nih. Ya, asinkron ya, kegiatannya asinkron. Nanti teman-teman sinkron ya, ini kegiatannya sinkron. Nah, teman-teman tolong diperhatikan teman-teman itu jenjangnya apa. Ya. Nih, jenjangnya apakah PAUD, Diksus, atau dasmen. Dasmen itu dasar dan menengah. Ya. SD, SMP, SMA. Ya, nanti akan masuknya ke sini. Ya, akan masuknya ke sini. Kemudian nanti refleksinya mas 1. Ya, sesuaikan dengan jenjang. Tolong hati-hati. Jadi, kenapa kok saya di ininya nggak masuk-masuk? Ibu bapak masuknya lewat mana? Sedangkan para fasilitator masuknya di sini kan kelasnya SMP. Nah, fasilitator tuh nunggu di sini, tetapi teman-teman masuknya di sini. Gitu, saya mau masuknya di sini nggak bisa karena kelasnya dibukanya di sini. Gitu ya. Nanti tolong disesuaikan dengan kelasnya masing-masing. Nah, ini yang harus diperhatikan karena ada penjenjangan. Ini. Kemudian persiapkan perangkat. Ya, persiapkan perangkat. Jadi teman-teman tolong persiapkan perangkatnya masing-masing. Nah, contoh misalnya yang perlu teman-teman harus perhatikan adalah teman-teman itu wajib mengikuti seluruh pembelajaran. Jadi aktivitas pembelajarannya jangan sampai ditinggal. Teman-teman wajib mengikuti seluruh aktivitas pembelajaran. Tenang dalam melaksanakan proses pembelajaran. Santai saja, maksud saya santai. Tenang, kalau ada minum misalnya disimpan di sebelah gitu ya. Kalau ada mau cemilan ya kertas-kertas sisa-sisa lebaran kemarin simpan, ya nastarnya kastengelnya simpan di situ. Jadi sambil ngemil misalnya, kemudian ada minum ya karena santai. Tetapi tolong tetap dijaga kesopanan, ya kesantunan, kemudian dalam berbahasa, dalam berperilaku ya karena kelihatan dan terekam. Ya, kemudian gunakan pakaian yang resmi ya. Contoh misalnya kayak saya ini pakai kemeja, batik dan seterusnya ya. Kemudian ibu bapak yang lainnya bisa tata tertibnya tolong diperhatikan. Memang ini online jauh. Kemudian ada misalnya di sebagian kita misalnya bapak-bapak misalnya sambil merokok, nah itu tidak diperkenankan. Ya, tidak diperkenankan, tolong diperhatikan. Ini dalam proses pelatihan, jadi ibu bapak bisa tenang, mematuhi semua peraturan yang ada, ya. Tidak terburu-buru juga, biasa saja. Kemudian kalau saya sarankan mematikan segala bentuk koneksi internet lainnya. Contoh misalnya sambil ini ibu bapak tuh dengerin YouTube misalnya, streaming lagu gitu ya, misalnya pakai
streaming lagu, mau pakai YouTube, terus atau mau pakai podcast, nyalain podcast atau Spotify misalnya. Nah itu tolong hati-hati ya, karena nanti jaringan internetnya akan terbagi ya. Kemudian jangan sampai terganggu, posisikan ibu bapak duduk di posisi dengan internet yang bagus. Contoh misalnya kalau ibu bapak menggunakan tethering dari HP, misalnya tethering dari HP ya, tethering dari HP menggunakan internet, duduklah di posisi yang dekat dengan jendela atau dekat dengan pintu. Kenapa? Karena jaringan itu nanti akan lebih baik saat posisinya itu dekat dengan di luar, atau dilihat di luar BTS-nya sebelah mana, arahnya kemana, itu yang arahkan ke sana. Jangan diam di bawah di bawah ruangan yang berbeton atau lantai, ada 2 lantai ini misalnya, diam di bawah di ujung, misalnya itu di ujung itu tenang, tapi posisi tenang itu bukan berarti posisi yang bagus untuk internet, karena jaringan itu akan sulit masuk ke situ. Jika menggunakan misalnya tethering yang harus koneksi internetnya harus keluar, ya, ada akses keluar. Kemudian yang berikutnya, jika ibu bapak menggunakan wifi yang ada di rumah, di sekolah atau dimanapun, gunakan ibu bapak duduk di posisi yang dekat dengan sumber wifi ya, untuk menghilangkan terjadinya putus jaringan ya. Kemudian jika terjadi error pada laman, santai saja, tenang saja, tidak buru-buru, di refresh saja ya, di refresh. Kemudian nanti gunakan grup WA untuk berkoordinasi. Gunakan grup WA untuk berkoordinasi saat proses pembelajaran. Jadi nanti segala permasalahan dilokalisir di grup WA, jangan di media sosial. Jadi kalau ada masalah diposting di Instagram atau Facebook misalnya. Nah itu tidak akan menyelesaikan permasalahan, malah jadi gaduh. Jadi permasalahan-permasalahan muncul itu dilokalisir di grup WA-nya masing-masing, dan itu nanti di dalamnya ada admin, kemudian di dalamnya ada fasilitator yang nanti bisa membantu teman-teman dalam proses pembelajaran. Nah, kalau teman-teman misalnya tidak terbiasa menggunakan touchpad yang ada di laptop, yang pakai jari ya, kemudian teman-teman agak kesulitan, gunakan mouse. Ya, mouse aja yang klik-klik, nah yang kayak gini nih mouse nih. Nah, kayak gini nih mouse. Gunakan itu, jadi bisa lebih leluasa ya. Kemudian perkecil layar ya, sesuai dengan kenyamanan. Contohnya gini, ini kan terlalu kecil nih, aduh ini kok terlalu kecil ya, pakai ini kontrol plus dan kontrol minus untuk memperbesar, memperkecil. Nah ini contohnya, ini terlalu kecil, ini kan waduh ini kecil banget. Untuk mata yang masih bagus sih oke ya, kecil, tapi kalau mau ini diperbesar, kontrol positif plus, nah ini akan lebih besar. Nah, tingkat kenyamanan setiap orang akan beda-beda. Ya, setiap orang akan beda-beda. Jadi kalau teman-teman lihat ini, kemudian diklik ini, ya, ini tulisannya akan terlihat lebih gede-gede gitu ya. Nah, lebih gede-gede seperti ini. Tingkat kenyamanan seseorang akan beda-beda. Nah, jangan sampai mata itu berkerut gini. Mata itu berkerut gitu ya, berkerut. Kemudian karena berusaha untuk membaca tulisan yang kecil seperti ini gitu ya. Nah, itu akan capek. Ya, akan capek. Jadi buat kenyamanan itu seperti ini misalnya. Kalau nanti ada ini di sebelah kiri nih. Nah ini sebelah kiri, tolong lihat diperhatikan nih. Nah ini yang garis 3 di ini. Nah garis 3 ini ya, ini tuh bisa dihilangkan. Nah jadi kalau teman-teman lihat ini, diklik ini. Nah jadi sempit ya, ruangan sebelah kanannya sempit gitu. Nah ini biar lebih luas di lebar seperti ini. Jadi ada beberapa trik ya yang untuk teman-teman bisa lakukan itu lebih. Nah tulisannya kan gede-gede nih, tapi untuk sebagian orang ini gede-gede banget, kecilin lagi, kontrol minus. Nah ini normal misalnya seperti ini ya. Nah ini aktivitas pembelajaran yang harus teman-teman perhatikan. Jadi nanti teman-teman itu nanti akan melakukan aktivitas pembelajaran. Nah tolong diperhatikan pada saat teman-teman masuk misalnya ke hari ketiga besok misalnya. Nah, hari ketiga, sore hari teman-teman saya sarankan untuk sudah bisa baca bacaan refleksi pembelajaran paradigma baru. Ini sudah bisa diakses per jam 6 sore. Ya, per jam 6 sore. Nah,
Untuk besok pagi-pagi teman-teman harus sudah standby masuk ke kegiatan sinkron. Nah, bagaimana cara masuknya? Teman-teman itu jangan nanya di grup, minta tuh nge-link Zoom-nya atau link Jimit-nya. Masuk ke LMS, klik ini. Klik ini, kemudian di sini ada tulisan enter the room. Klik enter the room. Jadi pada saat nanti teman-teman masuk enter the room, teman-teman itu akan diarahkan masuk ke Jimit. Ya, Google Meet, di mana nanti teman-teman akan bertemu dengan para fasilitator dan para peserta lainnya dalam satu ruangan kelas maya. Ya, di situ. Itu yang nanti akan teman-teman lakukan beberapa waktu ke depan. Nah, untuk teman-teman di pengawas sekolah, ya di pengawas sekolah, ini ada materi di sini pengawas sekolah. Nah, materi pengawas sekolah di sini ada 4 materi kunci, ya. 4 materi kunci, di sini ada peran pengawas, ya, ada peran pengawas, di sini ada keterampilan sosial emosional learning, ya, SEL atau KSE, kemudian ada coaching di sini. Nah, tolong diperhatikan, kalau coaching itu nanti nih lihat nih, ada kegiatan asinkronus 2 jam, sinkronus 6 jam, asinkronus lagi 1,5 jam, sinkronus lagi 4,5 jam. Maksudnya apa? Jadi teman-teman di awal di sini, ya di kegiatan asinkronus 1, teman-teman itu diminta untuk belajar secara mandiri. Belajar secara mandiri, mengeksplorasi konsep-konsep secara mandiri. Contohnya yang harus Ibu Bapak lakukan adalah mengklik ini, eksplorasi konsep nih, salah satunya contohnya. Nah, ini nanti teman-teman itu dikasih video, dikasih kasus, dikasih bahan bacaan untuk belajar secara mandiri. Saya sangat menyarankan teman-teman untuk masuk ke sini, ya, untuk membaca dan melihat video yang ada di sini. Ya, dimaju aja, next, ya ada video lagi, next lagi, ya. Ada artikel di sini perbedaan antara coaching dengan consulting, mentoring. Nah, ini ada artikel, nanti dibaca saja, ya, dibaca, next lagi. Nah, di sini ada video lagi, ya, ada video, kemudian di sini ada next lagi, ada video lagi, ya. Kemudian ada lagi coach dan coach seperti apa, ya, alur tirta, ya. Kemudian, nah, pertanyaan reflektif. Kalau ada pertanyaan reflektif seperti ini, berarti teman-teman itu diminta untuk menjawab pertanyaan reflektif. Pertanyaannya mana Pak? Pertanyaannya ini. Nah, ini pertanyaannya. Ya, ini pertanyaannya. Apa persamaan antara coaching dengan konseling, mentoring, fasilitasi dan training? Nah, untuk menjawabnya, teman-teman dibaca ini ya, dibaca. Nah, ini dibaca. Nah, dibaca. Nah, di sini silakan tuangkan jawaban Anda pada kolom notes pada bagian your note and question. Your note and question itu mana? Nah, di bawahnya nih, di sini. Nah, nih. Nah, ini tinggal diklik aja. Klik. Nah, nanti teman-teman bisa langsung di sini. Di sini ya. Pada kolom note. Nah, di sini. Terus tuliskan komentar. Jadi komentarnya tuh di sini. Komentar atau jawaban. Nah, di sini. Nah, setelah itu save. Nah, nanti jawaban akan seperti ini. Ini akan ada satu set peserta yang kalau satu kelasnya 30, nanti akan 30 jawaban. Nanti setiap peserta itu bisa saling mereply, jawabannya bagus. Bagus. Ya, sebagai bahan belajar saya juga nih. Nah, ini saya simpan. Nah, jadi nanti teman-teman itu bisa saling berkomentar, bisa saling memberikan masukan dalam proses belajarnya. Ini yang kita sebut sebagai social constructivism dan learning community. Jadi Ibu Bapak itu mengembangkan pengetahuan dan keterampilan di lingkungan sosial. Lingkungan sosial yang seperti apa? Lingkungan sosial dalam bentuk komunitas pembelajaran. Ini salah satu contoh yang paling sederhana. Sehingga nanti teman-teman bisa masuk proses belajar di sini. Ya, tidak hanya teman-teman belajar mengikuti mengikuti proses belajar yang satu arah saja, tetapi di sini bisa 2 arah. Walaupun ini sifatnya masih asinkron, ya.
Nanti setelah itu maju lagi. Oh, ada pertanyaan reflektif kedua, jawab lagi di sini. Ya. Kemudian, penutup, selesai. Nah, itu adalah yang Ibu Bapak lakukan pada aktivitas pembelajaran asinkron. Ya. Persiapan latihan sinkron, apa sih persiapannya? Nanti diklik saja. Oh, ini. Ya, ini persiapan. Nah, nanti teman-teman aktivitas-aktivitas pembelajaran itu yang ada sinkronus dan asinkronus itu harus diperhatikan. Artinya pada saat teman-teman mau ketemu dengan para fasilitator sebelumnya sudah belajar secara mandiri. Ya, asinkronus kedua sama tuh ya, sinkronus. Kemudian nanti ada ingat ya, hati-hati ya, nanti teman-teman itu ada dinilai keaktifannya. Ini. Kemudian yang berikutnya adalah untuk teman-teman guru dan guru BK. Ya, guru dan guru BK. Ada di beberapa waktu, ada di hari-hari tertentu, teman-teman itu guru, kepala sekolah dan BK itu melakukan aktivitas pembelajaran yang sama. Ya, mulai dari pendahuluan sampai ke materi kurikulum itu sama semua. Tapi pada saat guru mempelajari materi perencanaan berbasis data, nah teman-teman BK itu tidak melakukan ini, tetapi nanti teman-teman BK akan masuk ke materi bimbingan konseling di sini. Jadi ini pemisahannya. Jadi nanti teman-teman guru dan kepala sekolah itu akan masuk ke materi perencanaan berbasis data, ya di tanggal 9 kalau nggak salah. Di tanggal 9 ya, dan ini dibukanya sehari sebelumnya ya. Nah, ini teman-teman kepala sekolah dan guru ini akan melakukan proses pembelajaran kaitannya dengan perencanaan berbasis data. Nah, tetapi untuk teman-teman yang BK, nah di waktu yang sama itu teman-teman akan masuk ke asesmen dalam layangan BK. Nah, ini nanti linknya itu akan disamakan dengan kelas-kelas yang lain. Jadi nanti teman-teman itu ketemu dengan para peserta yang sesama BK, SMP, SMA, SMP, SMA, SMP, SMA, kalau SMK itu beda. Ya, di sini. Jadi nanti akan aktivitasnya di sini. Jadi tolong dibedakan pada saat tanggal 9 ya. Tanggal 9 ya. Tanggal 9 materi ke-11 itu nanti teman-teman ini juga sama nih, tanggal 9 materi ke-11 ini untuk guru dan kepala sekolah. Kalau ini nanti yang materi BK ini untuk guru BK saja, sehingga nanti teman-teman itu akan punya ruang berbeda di hari ke-11 ya, di hari ke-11 saja, hari ke-11 dengan hari ke-12. Begitu teman-teman semua kaitannya dengan LMS. Kemudian ada nanti di akhir ya, ini ada platform ya, platform teknologi prioritas. Ini nanti akan disampaikan oleh teman-teman dari tim dari tim pusat. Ya, dari tim pusat yang nanti akan menyampaikan ini. Kemudian nanti ada tes akhir. Tes akhirnya juga hati-hati ya. Tes akhirnya hati-hati, nanti ini akan terkunci sesuai dengan jenjangnya masing-masing. Kemudian teman-teman tolong lakukan refleksi dan evaluasi. Ini tinggal ngeklik aja ya. Tinggal ngeklik aja. Kalau yang ini, kalau yang refleksi ini akan ada di LMS, tapi kalau yang ini nanti akan diarahkan ke luar LMS. Ya, tinggal diklik aja nanti langsung dicoba. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Ibu Bapak. Saya kembalikan ke Mbak Efrina dulu, mungkin untuk tanya jawab ya, ada beberapa pertanyaan, mungkin pertanyaan-pertanyaan yang bisa nanti saya coba jawab, dan saya kalau mau ada di demokan nanti di demokan. Itu saja, saya kembalikan ke Mbak Efrina. Mangga Mbak Efrina. Ya, nuhun Kang Yogi atas materinya. Bapak Ibu sudah ada masuk di kolom Q&A, ada 14 penanya. Nanti akan saya bacakan satu persatu dan langsung dijawab oleh Kang Yogi. Nah,
Untuk informasi link presensi akan segera kita bagikan. Mohon bersabar Bapak Ibu. Tadi di chat sudah banyak mana link presensinya. Mohon bersabar. Baik, kita akan bacakan pertanyaan yang pertama Pak Yogi. Tadi sudah masuk. Kami scroll dulu. Baik, pertanyaan pertama dari Bapak Ajang, SSSPD dari SMP Ani Hayah. Terkait tugas di LMS, apakah semua guru yang didaftarkan di SIM PKB itu wajib mengerjakan tugas-tugas yang ada di LMS? Ataukah guru cadangan tidak perlu mengerjakan? Silakan Pak. Kalau saya sarankan semua ngerjain ya. Semua ngerjain. Jadi teman-teman yang sudah terdaftar dan ada di dalam kelas, kalau saya sarankan mengerjakan semua, mau itu cadangan maupun tidak. Jadi nanti teman-teman itu bisa apa ya? Kalau misalnya saya cadangan, begitu di tengah-tengah, ternyata saya menggantikan gitu kan. Tapi kan saya sudah di depan sudah mulai belajar gitu ya, dan nggak rugi ya, dan nggak rugi. Jadi teman-teman silakan aktivitasnya silakan dilakukan saja, sesuaikan saja dengan kelasnya masing-masing. Ya, oke. Guru cadangan tetap mengerjakan. Selanjutnya, pertanyaan kedua. Dalam sebulan ini, kita akan mengikuti pelatihan dengan daring. Dari manakah anggaran untuk itu? Karena guru sudah mulai mengeluh karena kehabisan paket internet. Selain itu juga harus duduk terus di depan laptop. Tolong penjelasannya, dan tidak bernama ini Pak. Kalau urusan ini saya bingung jawabnya. Ini satkernya masing-masing nanti yang akan satkernya masing-masing, betul. Nah, kalau capek duduk tadi tipsnya sudah ada ya Pak Yogi ya? Ya. Bisa setiap 10 menit sekali dulu, Bapak Ibu nanti bisa bergerak. Nah, gini, stretching aja. Terus dulu. Gini, goyang-goyang, berdiri gitu. Itu yang biasa saya lakukan. Dan lumayan bisa mengurangi tegangan pada punggung. Nah ini kayak gini itu ya, nggak apa-apa, nggak akan mengganggu fasilitator kalau gini-gini. Boleh, baik. Yang penting tetap sopan ya Pak ya. Betul ya, tetap. Oke, selanjutnya pertanyaan menjaga kesopanan, baik. Dan pastinya Bapak Ibu asal hati kita sudah ikhlas dan bahagia, pasti nanti akan diberikan kelancaran dan tetap senang dalam mengikuti setiap sesi pelatihan ini. Kemudian untuk pertanyaan ketiga dari Bapak Hans, SMPN Negeri Maritime, Kabupaten Alor. Demonya jika dapat pakai akun dari salah satu peserta. Maksudnya ini demonya jika dapat pakai akun dari salah satu peserta. Oh, ini atau mungkin nanti saya mendemokannya pakai akun peserta gitu ya maksudnya ya. Ya. Itu dia masalahnya. Bagaimana ya? Bagaimana ini Pak? Oke, nanti saya coba cari dulu ya. Nanti ya. Baik. Selanjutnya dari Ibu Siti Rohmah, Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Sukaresmi. Apakah kegiatan pemaparan materi sinkronus dilakukan Zoom dengan peserta seluruh Indonesia? Untuk pemaparan materi nanti per kelas ya, per kelas. Jadi tidak ada kalau ini kan pleno nih nasional. Nah, kalau nanti materi-materi khusus itu sudah didampingi oleh fasilitatornya fokus. Ya, fasilitatornya tuh fokus sehingga nanti teman-teman itu akan didampingi oleh satu fasilitator, kemudian ada 20-an ya, 25-an orang peserta ya. Sedikit pesertanya nanti di dalam kelas, jadi tidak terlalu crowded, fokus diskusinya pun enak ya. Itu tidak secara nasional, hanya secara nasional itu jika waktu-waktu tertentu saja seperti ini contohnya. Oke, baik, terima kasih Pak Yogi. Nah, selanjutnya dari pertanyaan dari Anonymous, tidak bernama ya ini ya, pengisian modul mulai dilakukan pukul 6 sore sampai pukul berapa ya Pak?
Sekuatnya. Ya, sekuatnya. Jadi kalau teman-teman dibukanya itu jam 6 sore, dibukanya jam 6 sore. Kalau itu mau sampai jam 12, karena kalau dilihat dari grafik ya, dari grafik penggunaan itu, memang pada siang hari setelah jam 12, jam 1 itu grafik turun. Grafiknya turun, jadi capek mungkin ya, capek istirahat dan seterusnya. Nanti naik lagi itu mulai dari jam 8, jam 9, itu naik, mulai naik. Malam itu naik, set gitu, nanti sampai tengah malam itu baru turun. Turun, naik lagi itu setelah subuh. Setelah subuh naik. Nah itu adalah waktu-waktu mereka belajar. Bebas sebetulnya. Jadi tidak ditutup. Begitu itu sudah terbuka, udah terserah mau jam berapa aja. Gitu. Ya, baik. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Blas Yusian dari Timur Tengah Utara NTT. Jika boleh, modulnya disiapkan pada link terpisah agar kami bisa baca materinya sebelum jadwal selanjutnya. Oke, kalau bagaimana ini Pak Yogi? Materi, sebentar. Saya perlihatkan deh. Nah, kalau materi, saya buka ya. Saya mau pakai admin biar contohnya kelihatan. Ini kemudian saya demo ini GTK ya, GTK. Ini masuk tadi ke sekolah penggerak. Kemudian ini saya masukkan ini. Mudah-mudahan belum dirubah. Nah, ini ya, masuk ya. Ini saya save. Ini oke. Kemudian saya masuk di PSP. Nah ini pilih P4TK Satkernya ya. Kalau ini saya P4TK IPA misalnya, kemudian masuk ke Diklatku. Nah ini kan, ini kelasnya kan. Nah ini kelasnya udah kelas langsung nih, real nih. Kalau ini saya klik, ini nanti otomatis akan masuk ke LMS-nya. Nah ini LMS-nya. Ini LMS peserta nih. Ini admin ya, LMS admin. Tadi pertanyaannya adalah pada saat materi-materi tertentu di sini, itu teman-teman itu sudah disiapkan, nah, bahan bacaan. Ya, setiap materi itu selalu disiapkan bahan bacaan. Jadi nanti ini paradigma baru. Ini satu kelewat ya. Nanti saya jelasin dikit. Nah, penyusunan kurikulum operasional sekolah, ada bahan bacaan. Kemudian nanti misalnya di merancang pembelajaran, di sini ada bahan bacaan. Nah bahan bacaan ini boleh di-download. Ya memang bagusnya di-download ya. Diklik ini, kalau saya klik ya ini akan ke-download nanti. Ya, gitu Mbak Evrina. Baik. Oke Pak, selanjutnya untuk pertanyaan berikutnya ya Pak ya, sebentar. Dari Ibu Kartiem, jika kita terlambat mengerjakan tugas, apakah bisa dikirim atau di-upload melebihi jadwal yang ada? Oke, tugas sekarang misalnya di sini. Nah, di sini ada unggah tugas ya. Nah, ini unggah tugas. Nanti teman-teman itu akan melakukan unggah tugas seperti ini. Kalau misalnya, kalau saya sarankan ya, kalau ditugaskannya hari ini, ya misalnya hari ini kan materinya dari jam 8 sampai jam 12 siang nih. Anggaplah begitu ya, jam 8 sampai jam 12 siang. Kemudian nanti teman-teman itu diminta untuk mengerjakan tugas. Tugas itu kalau saya sarankan, nah hari itu selesaikan tugasnya. Karena di depan, di hari berikutnya itu ada tugas lain yang menunggu. Di depannya lagi ada tugas lain yang menunggu. Boleh memang, jadi teman-teman itu bisa mengumpulkan tugas, besoknya juga masih bisa mengumpulkan tugas.
nggak masalah. Tetapi nanti saya takutkan teman-teman keteteran. Tugas itu akan numpuk ke depan, itu banyak tugasnya. Ya, boleh dikumpulin hari berikutnya, boleh, nggak masalah. Ya, boleh dikumpulkan hari berikutnya. Tetapi saya sarankan untuk tidak menumpuk tugas. Nah, ini contoh saya masuk sebagai student, ya. Saya masuk sebagai student. Kalau misalnya ini belum ya, karena saya student ya. Karena saya student, jadi saya malah nggak bisa memperlihatkan ini. Nih, karena baru terbukanya nanti sore. Ya, terbukanya nanti sore. Ya, jadi nanti teman-teman saya ingatkan saja. Jadi teman-teman pada saat nanti teman-teman mengumpulkan tugas, harapannya teman-teman itu disesuaikan dengan waktunya. Jangan numpuk-numpuk tugas. Ya, jangan numpuk-numpuk tugas. Jadi kalau ini di sini tuh tidak dikunci, ya. Di sini tuh tidak dikunci. Jadi nanti teman-teman tuh tugas tuh mau dikumpulin kapan juga nggak dikunci, gitu ya. Tapi permasalahannya, nah ini saya perlihatkan. Nah, nggak ada dikunci di sini tugas. Nih, nggak ada dikunci. Tuh. Dimatikan semua ini. Dimatikan semua. Jadi sebetulnya tugas itu kalau tugas hari Senin dikumpulkan hari Selasa nggak masalah. Hanya nanti takutnya tugas itu banyak. Jangan sampai keteteran. Pada saat udah keteteran, ternyata tugas yang pertama itu sudah dinilai oleh si fasilitatornya. Teman-teman kelewat. Nah, nanti fasilitator, sudah dinilai semua. Misalnya dari 20, 19 sudah dinilai 1, itu ibu bapak, ibu yang misalnya. Saya misalnya, saya lupa nih ngumpulin tugas. Nah, itu tidak ternilai. Nanti kelewat sama fasilitator. Fasilitator akan fokus di hari berikutnya, tugas berikutnya, tugas berikutnya. Nah, itu tidak akan ternilai. Nanti takutnya itu yang akan menjadi faktor ibu bapak memiliki nilai yang kurang baik. Itu. Enggak, Mbak Efrina. Kalau fungsinya Pak, fungsi. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya ya, Pak Yogi. Kita masih ada cukup banyak waktu untuk membacakan pertanyaan-pertanyaan. Dari Ibu Siti Rohmah. Ibu Siti Rohmah, pertanyaannya, apakah kegiatan pemaparan materi, ini sudah hampir sama dengan tadi ya Bapak ya, yang menanyakan peserta seluruh Indonesia tadi, ini sudah, saya skip saja. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Santi Sulasti Panjaitan, ini cukup panjang. Izin bertanya Pak Yogi, kemarin pada guru ada kesalahan teknis yaitu pada jenjang. Kemudian pada pukul 6:30 sore waktu Indonesia Barat, kita mengulang pretest dengan melakukan pengulangan jenjang menjadi dasmen. Pertanyaan saya, apakah beda dasmen dan diksus saat mengumpulkan tugas-tugas nanti? Apakah kami, guru, akan otomatis tetap pada jenjang dasmen atau harus memilih jenjang kembali? Sesuai jenjangnya masing-masing. Ya, nanti sesuai jenjangnya masing-masing. Kalau pengumpulan tugas juga sesuai jenjangnya masing-masing. Ya, nanti kalau ada misalnya, ternyata saya nguploadnya salah nih, contoh di sini ya. Ternyata pada saat di merancang pembelajaran ini, saya salah nguploadnya di PAUD. Ya, upload ulang saja di sini. Ya, di Dasmen. Nggak masalah. Bisa. Tidak terkunci. Oke, baik. Siap. Oke, selanjutnya pertanyaan dari 081 sekian-sekian. Mohon izin bertanya, bagaimana kalau yang ikut DKP ini tidak ada guru BK? Bagaimana itu solusinya? Oke, kalau nggak ada guru BK ya nggak apa-apa sih sebetulnya ya, nggak apa-apa. Tapi nanti kan bisa dikomunikasikan di sekolahnya masing-masing ya, kan ini basisnya basis sekolah ya, jenjang di sekolahnya masing-masing. Jadi silakan dikomunikasikan di sekolahnya masing-masing. Karena kan di kami di Satker juga teman-teman Satker mengkelaskan teman-teman itu sudah berdasarkan jenjang di sekolahnya masing-masing yang nantinya itu akan menjadi sasaran dari atau sasaran pendampingan dari para FSP.
Jadi nanti FSP-nya Ibu Bapak itu yang nanti akan mendampingi Ibu Bapak selamanya. Kok selamanya? Sampai proses ke depan program sekolah penggerak ini. Itu. Jadi nanti bisa langsung dikomunikasikan saja. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Bapak Irwan Santoso. Kalau terjadi kesalahan teknis dalam mengerjakan di LMS, apakah bisa di-reset atau diperbaiki oleh admin? Terima kasih. Kesalahan teknis, misal nih, kalau teman-teman misalnya ngupload tugas di sini, misalnya kesalahan teknis yang menurut saya, bayangan saya misalnya salah ngupload nih, sebenarnya saya salah ngupload. Nanti di sini ada edit, jadi edit submission itu bisa dilakukan. Atau misalnya kalau tidak bisa edit submission, Ibu Bapak bisa komunikasi dengan admin. Nanti admin yang bisa mereset. Ya, Yoki nggak bisa upload lagi karena sudah upload. Nanti sama si admin ini dirubah. Nah ininya nih. Nah ini dirubah. Ya, ini yang bisa ngerubah cuma admin atau para fasilitator. Ya, kalau saya udah nggak bisa, aduh saya salah nguploadnya nih, saya mau ganti. Kalau ada menu editnya atau kita bolehkan untuk edit di depan, bukan di sini ngeditnya, pada saat mengunggah aja di editnya. Tapi kalau sudah tidak bisa ngedit lagi, berarti admin yang akan mereset. Sama halnya dengan pada saat teman-teman melaksanakan pretest, ya sama kayak misalnya di contoh nih, LMS 01, ini saya langsung ambil ke kelasnya punyanya Nah ini, misal saya ambil dari kelasnya punya bahasa SD. Yang lama ya. Yang baru. Sebentar. Baiklah. Difungsikan untuk apa saja kita di sekolah lama. Yang lama. Saya enggak, saya harus nanya dulu nih, posisi si servernya ada di berapa ya? Ini banyak banget masalahnya. Oh ini DKP. Beda. Oke, ini deh. Saya nanti coba tanya. Ya. Tadi teh pertanyaannya riset ya. Riset salah satu contoh yang paling banyak itu di sini nih. Tadinya saya mau memperlihatkan contoh yang sudah diisi oleh teman-teman. Jadi riset itu misalnya gini, kalau misalnya teman-teman sudah menjawab soal pretest contohnya ya, pretest kemudian teman-teman putus di tengah jalan, dari 30 soal baru selesai 10, 20 soalnya lagi putus karena jaringan. Nah itu teman-teman kontak adminnya untuk minta dirisetkan. Nah itu dirisetkan oleh admin. Kita nggak bisa nih secara mandiri saya meriset diri saya sendiri, nggak bisa. Tapi itu harus dilakukan oleh admin atau para fasil. Jadi nanti admin ya, ke admin saja. Ke admin, nanti admin yang akan merisetkan teman-teman memberikan peluang ya mengulang tesnya gitu. Mangga Mbak Evelina, ada lagi? Oke, selanjutnya pertanyaan dari Ibu Tiara Anastasia. Apakah untuk akreditasi sekolah penggerak sama dengan seperti akreditasi sekolah biasa ya? Terima kasih. Ini pertanyaannya ke akreditasi ya Mbak Evelina ya?
ada kasih. Jawabnya Ya, bingung. kita skip aja. Lewat. Ini. Ya, oke, baik. Ini penjamin oke. Bisa diarahkan penghubung admin untuk sekolah. Ya, saya masuk ke ini Pak. Ibu Hamidah di link WAG di LMS belum bisa diarahkan ke demo SIM PKB. Bagaimana menghubungi admin? Diarahkan di LMS. Oke. Yang pertama teman-teman lakukan itu adalah teman-teman login sesuai dengan akunnya dulu. Ya, sesuai dengan akunnya dulu. Nih, jadi nanti teman-teman itu login sesuai akunnya. Yang paling banyak terjadi itu adalah teman-teman pindah suite. Nah, di sini nih. Nah, ini nih. Pindah ke sininya. Jadi nanti setelah login, ya ini kalau saya masuk ke halaman beranda dulu ya. Saya masuk ke beranda. Misalnya ini saya ganti ke ini. Nah, teman-teman itu nanti masuknya misalnya ya GTK belajar. GTK belajar. Yang paling banyak terjadi ya ini ya GTK. Nah, setelah masuk dari sini kan, sekolah penggerak ya, masuk. Nah, posisinya kan ada di sini. Posisi pertama kali itu teman-teman ada di sini ya. Abaikan kelola admin ini ya. Jadi karena saya akunnya adalah bisa mengelola ini, abaikan. Jadi nanti teman-teman itu cuma ada ini nih, diklat PSP ini ya, diklat PSP ini. Tapi saya sarankan teman-teman itu nanti begitu masuk ke diklat PSP di sini, ininya nih yang harus dicari pertama kali. Ya, yang harus dicari pertama kali adalah ini. Ya. Teman-teman masuk satker mana? Satker Kemendikbud atau satker misalnya TKPLB atau PNJSPK atau PKN-IPS atau bahasa matematik IPA. Contoh saya ambil yang IPA di sini. Nah, masuk ke sini. Ini pastikan sudah IPA. Ya, pastikan sudah IPA, kemudian masuk ke Diklatku di sini. Nah, kalau masih belum muncul juga di sini LMS-nya, tolong hubungi adminnya. Kalau misalnya nih P4 TK IPA, nanti di WhatsApp grupnya itu kan sudah ada tuh yang kalau di WhatsApp grup itu gampangnya admin itu cari yang di nih kalau WhatsApp grup contoh ya. Contoh nih WhatsApp grup, ini ada misalnya grup RT misalnya ya. Grup RT di sini. Nah, teman-teman lihat di sini, diklik di sini ya. Nah, yang admin inilah yang tulisan ada adminnya ini ya, tulisan ada adminnya ini ya yang teman-teman coba hubungi, yang coba teman-teman hubungi itu kemungkinan adalah admin dari kelas ibu bapak ya, tolong hubungi. Kemudian kenapa kok kelas saya belum muncul, yang seperti ininya belum muncul ya, nanti admin itu akan mencari teman-teman di sini. Tadi namanya Mbak Evrina siapa? Yang itunya. Yang bertanya ya Pak ya? Yang Mbak, yang bertanya siapa dari mana? Yang Mbak, yang bertanya siapa dari mana? Oh, tidak ada dari mananya Pak? Maksudnya lokasinya? Siapa tadi ya? Aduh, sudah saya answer sebentar. Nah itu. Ibu Hamidah. Maaf. Hamidah. Nah itu. Hamidah. Ibu Hamidah. Ibu Hamidah. Oke. Kalau misalnya Ibu Hamidah itu bagaimana bentuk dukungan Bapak dalam pengembangan teknik? Misal nih ya Bu Hamidah nih, Ibu Hamidah mana kalau Yusuf. Misalnya tadi teh Ibu Hamidah. Nah ini contoh nih, Ibu Hamidah misalnya ini dari SMP Negeri 19, dari mana ini? Misalnya ini nih, oh Jakarta misalnya ya.
Hamidah ini dari Bangka Belitung. Oke, kita ambil dari Jakarta. Jakarta itu saya menentukan ya bahasa ya. Nah, misalnya ini saya ganti nih bahasa. Nah, dari bahasa. Nanti minta. Jadi si di sini itu di penggunanya itu dicari nih Hamidah. Nah, ini contoh nih Hamidah. Nah, ini ininya. Nah, kalau ininya sudah ada di sini, berarti harusnya dia sudah masuk ke kelasnya. Nah, ini contohnya. Oh, ini belum dikelaskan. Itu contohnya. Ya, ini belum dikelasin nih, Bu Hamidah ini. Ini belum dikelasin. Jadi oleh teman-teman bahasa ini belum dikelaskan. Atau misalnya ini. Nah, kalau ini sudah ada kelasnya. Nah, ini sudah ada kelasnya. Peserta di PKP 2 P4TK Bahasa. Nah, ini fasilitatornya Pak Budi Pramono. Nah, ini contohnya. Jadi nanti ini misalnya Jamiatul Hamidah. Ini, nah ini sudah ada kelasnya. Jadi kelasnya ke sini nanti dia akan begitu dibuka di sini itu, ya kelasnya sudah muncul. Tapi kalau lihat Ibu Hamidah yang pertama ini belum dikelaskan. Mau kayak gimana juga belum ada. Nah itu tolong hubungi langsung adminnya. Gitu. Jadi nanti di sini itu nggak akan muncul. Nih di sini itu nggak akan ada kelasnya. Nanti akan ada pesan Anda belum dikelaskan gitu. Gitu, Mbak Evelyn. Oke, baik. Baik, pertanyaan selanjutnya dari tidak bernama ya ini. Apakah nantinya kepala sekolah akan berada kepala dan sekolah nih, maksudnya mungkin kepala sekolah dan guru berada dalam ruang kelas yang sama atau berbeda? Ya, kepala sekolah dan guru itu nanti akan dalam satu kelas yang sama, kelasnya yang ini. Kelasnya yang ini. Nah, yang ini. Jadi nanti kelasnya itu untuk kepala sekolah dan guru. Jadi satu di sini. Oke, barengan. Ya. Selanjutnya pertanyaan dari SD Negeri Telajung 2 untuk LMS hari ini. Untuk LMS ini, adakah tutorial berupa video? Karena jika hanya pemaparan tadi saja yang kami dapat, khawatirnya ada guru yang masih meraba dan menurut kami itu tidak efektif. Gitu, Pak. Tutorial video ya. Video mah nggak ada ya. Tapi kalau nanti kalau ini kan direkam ya. Kalau rekamannya bisa dilihat, ini bisa nanti teman-teman bisa rekamannya bisa di-share aja. Yang bagian tadi yang saya demokan itu bisa. Ya, baik. Selanjutnya dari Pak Ropik Hidayat, jika kepala sekolah berhalangan hadir karena ada tugas kedinasan, apakah bisa diganti oleh guru cadangan? Kepala sekolah diganti dengan guru cadangan. Nah itu di juknisnya gimana? Bisa nggak ya Mbak Evelina ya? Ya, berarti kita untuk pertanyaan Pak Ropik mungkin kita tahan dulu ya Pak ya. Pending dulu ya. Pending dulu ya. Oke. Masuk tadi. Oke. Bagaimana cara untuk melihat tugas-tugas yang sudah dan belum dikerjakan dari Bapak Awaludin? Ulangi Mbak, apa tadi Mbak? Pertanyaannya? Bagaimana cara melihat pekerjaan yang sudah dilakukan atau yang belum dikerjakan? Oh, maksudnya itu di ini ya, complete user complete ya. Saya lihat ya. Di sini saya scroll di student.
completion ya. Masuknya ke completion ya. Itu tuh masuknya ke completion. Sebentar. Masuk ke sini. Completion nggak muncul ya di saya. Kalau di peserta itu nanti ada activity completion namanya. Ya, activity completion. Jadi ini kalau saya lihat activity completion. Jadi kalau saya lihat activity. Activity completion misalnya ini peserta. Activity completion itu nanti akan munculnya, bentar. Sok pertanyaan yang berikutnya dulu. Nanti saya lihat tuh activity completion-nya dinyalakan atau enggak. Oh ya. Baik. Selanjutnya untuk pertanyaan dari Bapak Dedi Karno, daftar hadir peserta. Oh iya, maaf. Ini Pak. Daftar hadir peserta apakah secara otomatis terekam dalam LMS? Karena saya perhatikan tadi tidak perlu diklik. Daftar hadir peserta nanti fasilitator dan admin yang akan bertanggung jawab. Jadi yang akan mengentry di dalam sistem itu akan dilihat oleh para peserta, oleh para admin dan para fasilitator. Sehingga nanti peserta itu dilihat kehadirannya, dilihat keaktifannya di dalam proses pembelajaran, baru nanti di-entry oleh teman-teman fasilitator dan admin. Teman-teman gitu, Mbak. Ya. Oke. Baik. Kita masih ada waktu sekitar 8-9 menit lagi. Saya bacakan untuk yang Bu Nur Betty ini dari SDN 2 Bintang. Apakah guru yang bukan peserta boleh gabung di pelatihan ini? Kak, gini, kalau masuk ke dalam LMS, ya guru yang lain ya, contoh nih di dalam satu sekolah itu yang ternyata yang bisa ke cover baru 10 misalnya, ternyata gurunya banyak dan teman-teman yang lain juga pengen belajar yang sama gitu ya. Untuk masuk ke sistem nggak bisa, karena masuk ke sistem kan sudah didaftarkan secara by system. Tetapi kalau mau misalnya tatap mukanya, mau ditonton sama banyak orang, tampilin ke Infocus ya boleh-boleh saja ya. Bagus malah. Jadi teman-teman yang lain juga update. Kemudian materi-materi yang sudah didownload oleh misalnya oleh saya nih, saya guru nih misalnya. Saya download, kemudian nih saya nih baca nih bareng-bareng yuk kita pelajari bareng-bareng. Wow, sangat disarankan. Tapi ya itu dia, karena masuk ke sistem itu harus yang sudah terdaftar saja. Contohnya ini. Nah, peserta-peserta ini yang sudah terdaftar saja yang bisa masuk. Nah, ini yang sudah terdaftar. Ya. Nah, guru yang lain boleh tapi tidak bisa masuk ke dalam LMS. Mau login kayak gimana pun kalau belum didaftarkan belum bisa, nggak akan bisa masuk. Gitu. Tapi kalau belajar bareng-bareng disarankan banget ya, apalagi dalam satu sekolah. Oke, pertanyaan selanjutnya. Dari Pak Lalu, Sofyan Hadi SE. Apakah pilihan jenis mapel di LMS harus sama dengan mapel yang kita ampu? Kalau nanti di LMS itu kan nggak ada mapel ya. Yang di LMS itu nggak ada mapel, adanya jenjang. Tetapi ada di bagian-bagian tertentu di sini, ya, ada di bagian-bagian tertentu nih merancang pembelajaran misalnya. Di dalam merancang pembelajaran itu, kalau lihat di sini ya, nah, ada misalnya ada bahan bacaan jenjang dasmen nih. Nah, di sini itu ada capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran itu baru mulai mapel, jenjang mapel. Nah, ini nanti untuk menganalisis capaian pembelajaran sampai ke nanti menjadi alur tujuan pembelajaran atau bahan ajar, itu ya sesuai dengan jenjang dan mapelnya masing-masing. Tetapi di sini di proses pembelajaran ini
tidak difokuskan teman-teman, misalnya teman-teman itu IPA SMP, ya IPA SMP, ya jenjangnya SMP, saya mapelnya IPA. Nggak akan di dalam LMS itu nggak akan dijelaskan bagaimana IPA itu bagaimana gitu. Capaian pembelajaran IPA itu seperti apa. Tapi nanti teman-teman diajarkan bagaimana sih membaca capaian pembelajaran secara umum. Nanti karakteristik bidang studinya, karakteristik mapelnya, ya teman-teman yang nanti akan berusaha untuk memahaminya. Ya karena kan saya nih fasilitator, saya jenjangnya SMP memang. Tetapi saya gurunya guru matematik misalnya. Background saya matematik. Pada saat saya mengajar di kelas ini itu tidak matematik. Ya bukan matematik. Tapi secara umum. Ya bukan matematik. Secara umum. Sehingga pada saat fokus ke bidang studi, nah itu teman-teman akan mengembangkan secara mandiri. Nanti makanya tadi bagus tuh pertanyaan teman yang sebelumnya. Boleh nggak dengan guru yang lainnya walaupun tidak masuk ke dalam sistem? Boleh. Jadi saya guru IPA, saya kumpul ada guru IPA yang lain, ayo kita ngobrol nih, ini capaian pembelajarannya seperti ini. Nanti desain alurnya seperti apa ya, bahan ajarnya nanti desainnya seperti apa ya. Itu sudah ada di sini caranya bagaimana sudah ada. Tapi umum ya. Nanti saya fasilitator itu tidak akan berat ke matematik, tapi saya akan umum ke SMP seluruhnya gitu. Oke. Terima kasih Pak Yogi atas pertanyaannya dari Pak Lalu. Kemudian untuk pertanyaan dari Pak Jajang Supriyatna. Bertanya, LMS kita menggunakan platform Merdeka Mengajar Belajar. Ketika saya ingin melihat hasil tes awal, mengapa terkunci? Padahal sebagai peserta perlu evaluasi diri juga. Terima kasih. Jadi Jajang Supriyatna. Oke, gini. Teman-teman, ini teman-teman itu akan ada banyak platform. Itu akan ada banyak platform. Nah, yang platform yang sekarang, yang saya lihatkan ini, itu adalah platform belajar selama teman-teman mengikuti proses pembekalan atau diklat. Ya, diklat. Kemudian nanti teman-teman juga akan ada platform Merdeka Mengajar seperti ini, ya platform Merdeka Mengajar. Aktivitas-aktivitas di dalamnya nanti berbeda, sangat berbeda. Kalau platform Merdeka Mengajar ini adalah basisnya mandiri, ya self learning, belajar secara mandiri, kolaboratifnya belum tercover dengan baik. Tetapi kalau teman-teman masuk di LMS di sini. Ini yang platform belajar yang sedang kita lihat ini, itu platform belajar di mana nanti teman-teman belajar yang didampingi oleh fasilitator dan administrator. Dan di dalamnya ada collaborative learning. Ya, bedakan itu, bedakan. Kalau ini mandiri, kalau yang di sini kolaboratif. Nanti ada aplikasi-aplikasi yang lainnya yang nanti akan disampaikan oleh teman-teman dari teman-teman Warteg. Itu akan disampaikan. Nah, kemudian, kenapa sih kok pretestnya itu ditutup atau nanti posttestnya ditutup misalnya? Ya, karena begini, jadi nanti teman-teman itu fokusnya hanya di pretestnya saja. Kalau pretestnya, oh saya satu set 30 soal, oh kok saya nilainya 20, 30, ya. Ini kok saya 30, ya mikirinnya cuma itu terus. Jadi bagaimana caranya nanti posttestnya bisa bagus? Nggak mikirin gimana prosesnya. Yang nanti akan Ibu Bapak pikirkan itu bagaimana mengcapture soal pretest, menjawab, ngumpul dengan teman-teman. Soal pretest yang kemarin kamu ini jawabannya apa? Oh ini harusnya jawabannya yang ini jawabannya ini jawabannya yang ini, jawabannya ini. Nanti pada saat post test jawabannya yang ini ya yang dipakai. Nanti arahnya akan ke sana. Itu yang kita tidak mau. Yang kita harapkan adalah proses bagaimana Ibu Bapak mengembangkan pengetahuan dan keterampilan Ibu Bapak melalui proses di mana proses itu nanti didampingi oleh para fasilitator dengan menyampaikan substansi-substansi materi. Itu yang kita harapkan. Jadi jangan pernah mikirkan bentuk soal pretestnya seperti apa, saya salah, saya benar, ini yang nanti akan digerek naik ke post test. Nanti yang dikejar malah post test.
bukan proses yang betul-betul dipahami. Kenapa itu kita tutup? Biar ibu bapak fokus di proses dan hasilnya akan lebih baik. Gitu, Mbak Efrina. Baik, terima kasih jawabannya dari Pak Yogi Iriana. Selanjutnya ada pertanyaan menarik ini dari Bapak Abdul Lukman Saragih dari SDN Punguan Nauli Sitinjo Dairi Sumatera Utara. Apakah waktu ketika mengerjakan kuis akan berhenti jika terkendala jaringan internet? Terima kasih. Oke, pertanyaannya bagus. Jadi gini, pada saat teman-teman melaksanakan tes, mau tes awal, mau tes akhir, ya, pada saat set 30 soal, begitu teman-teman di sini, ya, waktunya teman-teman misalnya. Nah, pada saat teman-teman mulai diklik ini, mengklik ini, attempt quiz, pada saat klik ini, ya, kemudian teman-teman di sini diklik start, ya. Pada saat klik start, waktu akan berjalan. Mau dia putus di tengah jalan, mau tidak putus di tengah jalan, dia akan mulai waktunya. Mulai start. Waktunya 1 jam. Ternyata 10 menit udah putus, jaringan internetnya jelek. Ya. Ini kan 1 jam nih. Putus. Atau karena crowded-nya jaringan, teman-teman jaringan di rumahnya itu tidak sekencang jaringan, misalnya jaringan punyanya Mbak Alma misalnya, jaringan punyanya Mbak Alma kenceng banget di rumahnya. Tapi jaringan saya kecil, crowded. Nah, makanya kita kasih ini. Jadi mulainya jam 12, tapi bisa sampai jam 12 malam. Maksudnya begini, mulainya itu boleh jam 12, boleh jam 1, boleh jam 2, boleh jam 3, asal jangan lebih dari jam 12 malam. Gitu. Kalau saya sarankan nyari waktu-waktu yang mereka mulai landai. Misalnya jam-jam 4, jam 5 sore gitu ya. Mulai jaringannya sudah mulai landai, istilahnya crowded-nya udah mulai landai. Itu bagus di situ jam-jam itu. Atau pada saat putus jaringan, teman-teman pindah, cari jaringan yang lebih baik, kemudian dapat lagi nih, sisanya ada setengah jam lagi, ya udah sisanya itu setengah jam lagi. Karena begitu start itu mulai. Tetapi kalau udah putus, blank, udah hilang, hubungi admin. Nanti admin akan melakukan override. Override itu misalnya Pak Saragih nanti akan diberikan 1 kali lagi kesempatan untuk melakukan tes. Diulang tesnya. Yang lama gimana Pak? Reset. Gitu. Itu Pak Efrina. Oke, baik. Oke, terima kasih. Ya, baik. Ya, karena waktu juga yang memisahkan kita ya, Bapak Ibu semuanya. Jadi sudah tepat di jam saya 9.44. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum bisa terjawab, mohon maaf Bapak Ibu semuanya, tidak bisa kami bacakan satu persatu. Dan tadi di chat itu sudah banyak yang menanyakan link presensi dan sudah dikirim oleh tim admin dari acara pada hari ini. Jadi Bapak Ibu silakan untuk bisa mengisi link presensi yang sudah di-share di kolom chat. Terima kasih kepada Pak Yogi Iriana atas sesi materi hari ini, dan nanti Bapak Ibu akan mengikuti materi yang kedua, materi PMM yang akan disampaikan oleh Ibu Lasti Devira dan akan dipandu oleh Mbak Walma. Mbak Walma akan